Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Sustia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten 50 Kota dari UPTD SDN 01. Kali ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh Ibu Titi Arianti. Beliau adalah seorang guru kelas 2 di UPTD SDN 01 Mungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi, di mana ini bagaimana nanti Ibu menjalani proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun nanti tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan mengapa kita melakukan pra-observasi pada hari ini, yaitu sebagai persiapan awal nantinya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap lagi dan Ibu menjadi percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, ada dua ya Bu. Yang pertama, mengenal bilangan dan lambang bilangan cacah sampai dengan 50. Yang kedua, menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 50. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran di sini ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana nih area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai ada dua Bu. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Untuk pengetahuan ini, siswa dapat mengenal bilangan dan lambang bilangan serta dapat menentukan nilai tempat bilangan tersebut. Lalu untuk keterampilannya, siswa bisa mengisi LKPD tentang nilai tempat bilangan yang telah saya sediakan. Oke, baik Bu, berarti ada pengembangannya ada dua ya, dua aspek, yaitu pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, Nah, baik nih, saya ingin mendengarkan nih Bu, kira-kira bagaimana area rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Nah, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya, dan mungkin media pembelajarannya. Oke Bu, untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Lalu, untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan PBL Bu, Problem Based Learning, yang mana untuk model PBL ini dapat mendukung peningkatan kemampuan berpikir tinggi peserta didik melalui penyelidikan dan pemecahan masalah yang berimplementasi pada pengembangan konstruksi pengetahuan peserta didik. Untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, serta demonstrasi. Nah, kalau untuk media pembelajaran, ini rencananya saya menyediakan tabel di papan tulis, kemudian saya sediakan kertas stickwork yang sudah saya kasih angka, lalu saya meminta siswa untuk menempelkan kertas stickwork tadi sesuai dengan letak nilai tempat yang telah saya tulis depan. Misalnya nilai satuannya, nilai tempatnya di puluhan ya, di puluhan, kemudian di satuan. Oke, sangat menarik sekali Bu ya. Jadi strateginya nanti di sini ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Setelah itu menggunakan pembelajaran based learning dengan metode ceramah. Setelah itu kemudian nanti ada penugasan dan demonstrasi kontekstual dan media pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa nih akan Ibu lakukan kegiatan ini nantinya? Untuk waktu pelaksanaan akan saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2004 ini Bu, jam pertama di kelas 2. Oke, baik. Jadi pelaksanaannya di hari Rabu ya Bu ya, di minggu depan. Nah, baik. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat dan juga akan mencatat apa saja nanti yang akan terjadi di kelas Ibu ya. Nah, baik Bu. Nah, nanti nih setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ini bersama saya, kita juga adakan nanti yang namanya percakapan terakhir ya. Nanti namanya percakapan pasca observasi yang nantinya juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke Bu, berdasarkan percakapan pra-observasi kita hari ini, saya mendapatkan banyak wawasan Bu, tentunya seperti gambaran bagaimana nanti saya
masuk ke kelas mengajar, bagaimana media yang saya gunakan, model pembelajarannya seperti apa, serta metode pembelajarannya seperti apa, dan juga bagaimana saya nanti bisa menarik siswa sehingga siswa tertarik untuk belajar matematika, sehingga pembelajaran matematika ini bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di minggu depan ya, di hari Rabu ya Bu ya. Oke, baik. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Baik. Oh, pikiran. Fresh, fresh, fresh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo sama memimpin doa. Oke, mari silakan memimpin doa. Siap. Semoga kita jadi kita menyekolahkan oleh guru. Oke anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin kamu gabung fokus, oke? Gabung fokus. Oke, sekali lagi kita ulang. Gabung fokus. Oke, ibu harapkan mengambil absen buku dari dahulu ya. Tapi ketika ibu panggil namanya, kamu harus menyebutkan perasaan kamu hari ini. Misalnya, Bu Titi, perasaannya hari ini senang, begitu. Oke? Paham? Oke, kita mulai dari kata ibu. Arsila Yumna Al-Fatihah. Perasaannya gimana? Senang, oke. Ya. Kaisa Al-Fatihah Tarakat. Gimana perasaannya? Oh, senang juga, senang. Dewi Risa Putri Adriana. Oh, senang semuanya ya. Citra Fetri. Senang juga. Alima Mahiti. Senang. Hawa Ayana Mahira. Senang. Kalau ada yang merasa cemas, kalau ada yang merasa sedih, kalau ada yang merasa takut, boleh juga ya. Jamil Al-Ansari. Gimana perasaannya hari ini? Oh, senang. Yusli Felicia Manisa. Senang juga. Muhammad Al-Fatih Aka. Senang. Muhammad Asraf. Senang. Muhammad Faiz Malakal.
Ada yang bertanya tentang nilai kepatuhannya? Ada yang bertanya? Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini itu tentang nilai tempat bilangan yang mana nilai tempat bilangan itu puluhan terdiri berapa? Puluhan berapa? Terdiri dari satu angka, misalnya ada bilangan 30. Berarti yang menjadi bagian tempatnya juga yang tempatnya puluhan angka berapa? 32. Ada angka berapa? 3. Bagus. Yang satuannya? 2. Oke, bagus. Jadi, hanya itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ulangi pembelajaran yang kemarin tentang membandingkan dan menentukan bilangan. Itu ya, untuk tugas di rumah, silakan kamu kerjakan di buku lembar kerja siswa kamu halaman 9, yaitu kerjakan ayo lakukan. Itu ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Itu tugas yang pertama. Oke, itu semuanya bisa dipahami? Bisa? Oke, cukup hanya itu yang akan aku sampaikan. Pak. Itu PR kamu di rumah halaman 9. Ayo lakukan. Itu ada nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Ya. Oke. Semangat terus. Jangan lupa ulangi pelajaran di rumah. Baca buku kamu lagi. Kerjakan tugas di rumah. Tunggu tugasnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya percakapan pasca observasi bersama saya Dian Sustia SPD CGT Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Saya masih ditemani oleh Ibu Titi Arianti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada kali ini. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Aspeda SPD sebagai pengajar praktik pada guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aspeda, Bu Titi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik, alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan observasi kali ini nih Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan nanti mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya saya tanyakan langsung Ibu ya. Baik, yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu nih terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berjalan? Ya, karena mungkin saya belum terbiasa ya Bu, jadi terasa sedikit grogi dan tegang, tapi ternyata tidak sesuai nih dengan apa yang saya pikirkan. Sangat menyenangkan dan alhamdulillah berjalan. Oke, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik, bisakah sedikit Ibu menceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa dan tahapan-tahapan apa di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Untuk tahapan itu sendiri tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan itu ada area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan ini siswa dapat mengenal dan juga mengetahui lambang bilangan serta nilai tempat bilangan tersebut. Kemudian kalau untuk keterampilannya siswa dapat mengisi LKPD nilai tempat yang sudah saya berikan. Misalnya nilai tempat satuan di satuan, nilai tempat puluhan di puluhan begitu.
Oke, baik. Berarti area pengembangannya itu yang pertama Ibu membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Nah, baik Bu. Menurut Ibu nih, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu, tapi mungkin masih ada sedikit kekurangan. Oke, baik. Berarti alhamdulillah sudah baik ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangannya. Nah, menurut Ibu nih lagi nih, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau kendala yang terjadi ini mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain ya Bu. Seperti misalnya siswanya yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan belajar, artinya siswanya kurang aktif dalam belajar seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti masih ada beberapa orang siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu ya, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak terlibat di dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak seperti itu Bu. Jadi nanti rencananya setiap kelompoknya itu nanti saya bagi berdasarkan pendekatan minat dan juga gaya belajar anak tersebut. Kan ada yang visual atau kinestetik maupun auditori. Nah, seperti itu nanti akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar mereka, di mana mereka nyamannya nanti akan saya bagi sesuai dengan kenyamanan mereka tersebut. Oke, baik. Berarti itu sudah rencana Ibu ke depannya ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya, Ibu akan menyesuaikan pembelajarannya dengan kenyamanan mereka. Baik itu nanti menggunakan gaya belajar seperti gaya belajar auditori, visual, kinestetik gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tunggu ini Bu ya, ceritanya nanti perubahan-perubahan yang Ibu lakukan ini. Baik Bu, kira-kira nih kapan ini akan Ibu rencanakan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Oke, baik, secepatnya ya Bu ya, minggu depan ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya apa yang Ibu rencanakan ini terrealisasi dengan cepat. Baik Bu, ini terakhir nih Bu ya, setelah kita melakukan dari awal tadi melakukan pra-observasi, setelah itu observasi kelas, dan terakhir ini kita melakukan yang namanya pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah itu, apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan supervisi akademik ini yang kita lakukan ini? Tentunya perasaan saya sangat senang ya Bu dengan adanya kegiatan seperti observasi, dan sekarang pasca observasi sangat memberikan saya berbagi ilmu, apalagi ditemani oleh Bu Dian Sustia, CDP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota yang sudah memberikan saya berbagi ilmu. Yang awalnya saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu. Jadi kekurangan saya dalam mengajar ini, saya untuk mengelompokkan atau membuat sesuatu kurang aktif dalam belajar ya Bu. Jadi nanti ke depannya saya akan memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti misalnya belajar di YouTube maupun mengikuti kegiatan belajar masih baik atau menambah referensi buku-buku yang akan bisa membantu saya untuk lebih mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi, terus semangat ya. Apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ke depan, bisa memberikan perubahan-perubahan kepada kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas kita. Mungkin itu saja. Baik, alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aswadel SPDS-nya sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10, kepada Ibu Titi yang telah bersedia untuk saya observasi pada supervisi akademik. Saya tutup saja langsung dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.